Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan siswa-siswi SMP Negeri 3 Purwakarta pada pagi ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Siswa-siswi anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini tema kita adalah menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengidentifikasi sebuah lagu ya. Nah, sekarang kita masih membahas tentang teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan teks deskripsi tersebut. Ya, kita perhatikan teks deskripsi ini adalah suatu paragraf atau teks yang berisi pemaparan mengenai sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu bisa objek, tempat, atau bisa juga berupa peristiwa yang dipaparkan secara jelas dan detail berdasarkan sudut pandang pengarang atau penulisnya secara pribadi. Kemudian, untuk apa orang lain menulis teks deskripsi? Tujuannya yaitu menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian kita juga bisa mengetahui ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi ini berisi rincian dari bagian-bagian objek. Bisa juga cirinya menggambarkan secara konkret suasana keadaan, sifat sesuatu, objek atau contohnya seperti kata nyaman, indah, ramah, dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat. Seperti kalau kita mengatakan ibuku tangguh, itu emosi. Kata tangguh itu adalah sebuah ciri khas emosi yang kuat ya. Emosi sangat kuat. Atau kita sebutkan ombak menggempur pantai. Nah, menggempur itu adalah juga sebuah ciri yang menunjukkan emosi yang sangat kuat. Nah, itu diantaranya ciri-ciri dari teks deskripsi. Kemudian kita lihat teks deskripsi itu secara jenis-jenisnya itu memiliki ada dua bentuk ya. Yang pertama, teks deskripsi itu bisa berdiri sendiri sebagai teks. Kalau kalian lihat contohnya ada pada buku paket kalian yang ada pada halaman 3 atau sampai 5, misalkan tentang pemandangan Parang Tritis, bagaimana keindahan Parang Tritis, atau mendeskripsikan seorang ayah, bagaimana sosok seorang ayah. Kemudian juga ada juga yang mengungkapkan tentang kelinci kesayangannya, seperti apa bentuknya kelinci tersebut. Nah, itu adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai sebuah teks ya. Kemudian yang kedua, teks deskripsi ini juga bisa merinci merupakan rincian dari bagian ya. Bagian dari teks lain seperti dari cerpen, novel, atau bisa lagu juga, atau dalam sebuah iklan, atau bisa juga dari yang lain ya. Jadi kalau kalian suka membaca buku, kalian akan bisa melihat yang ada dalam buku tersebut, dalam bacaan tersebut, bagaimana teks deskripsi di sana ada ya. Kemudian kalau dilihat dari penggunaan bahasa di sini ada beberapa yang bisa kita lihat. Teks deskripsi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus. Seperti apa kata-kata khusus tersebut? Ya, kita mengenal dalam bahasa Indonesia mengenal ada kata umum, ada kata khusus. Yang disebut kata umum adalah kata yang melukiskan secara global ya. Misalkan buah
buah itu umum. Kalau secara khusus, kata khususnya buah itu ada buah delima, apel, jeruk, mangga, dan sebagainya. Kemudian juga ada warna, misalkan. Warna juga termasuk umum, ya. Umum. Kalau kata khususnya apa dari warna? Seperti biru, hijau, merah, atau warna yang lainnya. Ya, itu kata khusus, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengongkritkan. Jadi kalimat-kalimat rincian di situ untuk mengongkritkan, menggambarkan sesuatu, ya. Ya, kemudian yang ketiga, menggunakan sinonim dengan emosi kuat, yang seperti tadi, ya, emosi kuat. Ibuku tangguh, kemudian apa namanya di sana? Emosi kuat. Ya, misalkan kucingku yang manja, misalkan, ya, itu emosi kuat. Kemudian yang keempat, itu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas seperti apa? Majas itu sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan. Kita biasanya dalam deskripsi menggunakan perumpamaan yang isinya membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, kalau kita katakan rumput hijau atau padang rumput yang hijau seperti hamparan permadani. Nah, hamparan permadani itu adalah sebuah majas, ya. Jadi rumput yang hijau dibandingkan seperti hamparan sebuah permadani. Atau ada juga kadang-kadang kita mendengar sebuah berita dengan mengatakan banjir telah melanda, atau banjir menyapu bersih sebuah kampung. Menyapu bersih. Banjir itu dikatakan menyapu, ya, menyapu bersih. Nah, itu adalah kata-kata majas juga. Atau kita katakan kepada seorang yang doyan makan, Andi menyikat habis makanan yang ada di meja. Ya, menyikat habis, makanan itu disikat habis. Maksudnya dihabiskan, tidak diberi sisa, ya. Itu adalah kata-kata yang menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa melihat, bisa mendengar, atau merasakan apa yang dideskripsikan. Seperti apa? Bisa merasakan seolah-olah melihat. Melihat ini misalnya padi menguning. Kita melihat, ya, padi menguning, bunga yang bermekaran, kupu-kupu terbang tinggi, misalkan. Itu adalah seolah-olah kita melihat, ya. Kalau kita mendengar orang mengatakan seperti itu, seolah kita pun ikut melihat apa yang dikatakan oleh penulis tersebut. Atau mendengar seperti misalkan bel berbunyi, kita mendengar seolah-olah mendengar bel yang berbunyi, ya. Kemudian gemericik air itu juga terdengar. Kemudian di pagi hari ayam berkokok, atau kereta api pagi yang meluit dengan peluitnya yang tajam melengking di udara, misalkan, ya, seperti itu. Itu kita bisa mendengar. Atau yang merasakan apa yang dideskripsikan. Misalkan udara pagi ini sangat dingin. Dingin itu kita merasakan bagaimana dinginnya udara saat itu. Atau misalkan kerikil-kerikil tajam di kakiku. Nah, itu juga sama.